Halo teman-teman. Oke, bersama kembali lagi. Ya teman-teman mungkin sudah simak video saya sebelumnya ya. Dari video motivasi, dari orang-orang hebat, lalu kita masuk lagi ke salah satu instrumen investasi yang namanya Bitcoin. Terus ada perusahaan yang perusahaan pertama yang hari ini mendapatkan surat kelegalan dalam instrumen robot trading. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat tertarik sekali yang namanya uang teman-teman. Kenapa saya tertarik dengan uang teman-teman? Karena kalau kita tidak mengerti dan memahami dengan benar yang namanya manajemen keuangan, itu sangat berisiko sekali teman-teman. Makanya sini saya sangat tertarik sekali untuk membicarakan yang namanya uang teman-teman. Namun di sini saya bisa berikan pertanyaan untuk kita semua. Menurut teman-teman nih, apa kesamaan dan perbedaan dari yang namanya uang dengan mata uang? Mungkin teman-teman di luaran sana mungkin ada yang tahu, namun hari ini saya ingin memberikan pendapat sesuai dengan pendapat saya teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa cross check kembali, menyimak jikalau ada salah kata atau salah pendapat. Teman-teman bisa berbeda pendapat, bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Oke, menurut saya pribadi teman-teman, untuk yang namanya uang dengan mata uang itu sangat berbeda teman-teman. Kenapa berbeda Pak Haris? Yang pertama, namanya uang itu dalam bentuk fisik. Seperti contoh ini teman-teman, sebelah kiri saya. Ini ada $1, ada $100 teman-teman. Itu yang namanya uang. Uang itu berbentuk fisik, berbentuk kertas. Dari tahun ke tahun tidak mengalami sebuah perubahan. Namun kalau kita bicara tentang mata uang, itu berbeda halnya teman-teman. Karena dari tahun ke tahun, dari masa ke tahun itu mengalami sebuah perubahan. Kalau dibilang mata uang itu, kalau dalam bahasa keuangan itu namanya currency atau uang fiat teman-teman. Nah, bahasa sederhananya itu nilai dari sebuah uang itu teman-teman. Karena apa teman-teman? Kenapa saya bilang itu sebuah nilai teman-teman? Karena coba bayangkan teman-teman mempunyai uang 100.000 di zaman sekarang dengan zaman dulu di tahun 1000-an. Pasti berbeda ya nilainya teman-teman. Anggaplah saja uang 100.000 ini Anda membelanjakan di pasar di tahun ini, di sekarang ini teman-teman. Itu mungkin teman-teman hanya bisa mungkin dapat 1-2 barang saja teman-teman. Namun coba bayangkan teman-teman, uang 100.000 itu jika teman-teman membelanjakan di tahun 1000-an, itu teman-teman bisa pegal tangannya. Karena apa? Membelanjakan sangat banyak barang yang teman-teman bawa. Betul? Nah itu teman-teman, itu perbedaannya. Namun kalau kita bicara tentang uang sendiri, dari tahun dari dulu sampai sekarang nih, bentuknya tetap sama berupa kertas yang hari ini menjadi alat tukar barang. Kalau dulu itu barang tukar barang, tapi hari ini adalah sebuah alat kertas yang ada nilainya, yang bisa membeli atau membelanjakan barang-barang yang ingin kita butuhkan teman-teman. Namun teman-teman, hari ini kita harus menyadari yang namanya manajemen keuangan teman-teman. Kalau hari ini kita bicara memposisikan kita di zaman dahulu teman-teman, bayangkan teman-teman mempunyai tabungan, anggaplah saja yang paling terbesar dulu pasti 10.000, betul kah tidak teman-teman? Kalau bicara tentang 100.000 itu berarti orang kaya, betul. Namun kenyataannya teman-teman, kalau teman-teman nabung, mungkin dulu zaman dulu kalau kita beli mobil atau beli motor itu bisa sampai harga 20 jutaan. Ada yang 4 mobil mungkin 20 jutaan, kalau motor mungkin 4 juta, sampai ada yang 3 juta bisa dapat teman-teman. Namun hari ini tidak bisa teman-teman. Teman-teman bisa uang hanya, teman punya uang 4 juta mungkin bisa dapat beli mobil remote control, betul teman-teman. Itu dinamakan dengan mata uang teman-teman. Makanya di sini teman-teman harus pahami dulu instrumen-instrumen tentang yang namanya uang teman-teman. Kalau kita tidak sadar akan kehidupan perkembangan zaman hari ini teman-teman, maka kehidupan kita akan begini-begini saja. Kalau kita bisa sadar mulai hari ini untuk yang namanya manajemen keuangan dengan baik, manajemen keuangan dengan baik, maka masa depan kita akan terjamin teman-teman. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena hari ini teman-teman, era sudah masuk ke era digital. Kita sudah berpindah dari zona ke kanan, dari zona kanan ke zona kiri teman-teman. Ya, ini namanya Bitcoin ya teman-teman. Hari ini sedang heboh sekali teman-teman, namanya Bitcoin. Ya teman-teman, di sini kita akan bicara antara kedua hal ini teman-teman. Pentingkan mana? Apakah uang fiat atau yang namanya Bitcoin atau currency, cryptocurrency, atau blockchain yang nama trennya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang uang dulu teman-teman. Kelebihan dan kekurangan uang. Kelebihan uang sama, kedua-duanya sama.
bisa menjadi alat tukar, alat belanja teman-teman. Namun kedua dari perbedaan yang pertama dari uang fiat atau uang bentuk nyata itu ada batasan. Jadi uang fiat ini tidak bisa melewati batasannya. Anggaplah Anda mempunyai uang rupiah 100.000, apakah Anda bisa membelanjakan uang 100.000 di luar negeri? Pastinya ada, jikalau ada kerjasama. Tapi kalau tidak, karena apa sekarang teman-teman? Karena hari ini kita bicara hari ini uang untuk antar internasional yang bisa kerjasama, kita bisa pakai yang namanya dolar, uang internasional. Ya kita pasti tahulah Amerika Serikat lah, yang mata uangnya ya hari ini kita bisa pakai untuk membelanjakan internasional. Namun hari ini teman-teman, secara perubahan zaman, hari ini ada instrumen-instrumen lain dari yang namanya uang yang namanya Bitcoin teman-teman. Kalau Bitcoin ini teman-teman dari tahun ke tahun mengalami sebuah kenaikan yang dimana itu adalah mata uangnya mengalami kenaikan dan begitu dasar luar biasa teman-teman. Bisa cek di browsing itu namanya halving teman-teman. Jadi uang ini mata uangnya setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali mengalami kenaikan dan begitu dasar luar biasa. Karena apa teman-teman? Kalau kita bisa melihat peluang, ini peluang yang bagus untuk kita bisa manajemen keuangan teman-teman. Kalau kita manfaatkan Bitcoin ini, masa depan kita akan begitu dasar dan luar biasa teman-teman. Luar biasanya apa teman-teman? Teman-teman hari ini contohnya harganya ketika Bitcoin turun, teman-teman beli, teman-teman tukar uang rupiah teman-teman ke Bitcoin, nanti di tahun 4 tahun sekali akan mengalami berkali-kali lipat kenaikan teman-teman. Nah hebatnya Bitcoin itu seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak video-video dari motivator-motivator atau pemateri-pemateri lain tentang yang namanya Bitcoin. Itu begitu luar biasa potensi dari Bitcoin ini teman-teman. Makanya di sini hari ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk sadar akan era teman-teman. Era telah berubah, transaksi telah berubah. Kalau kita tidak mengikuti transaksi, mengikuti perkembangan zaman teman-teman, maka kita akan ketinggalan teman-teman. Ketinggalan apa? Ketinggalan peluang teman-teman. Makanya hari ini kita sama-sama harus menyadari arti dari sebuah manajemen atau mengelola keuangan kita. Kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, maka masa depan kita akan cerah teman-teman. Jadi seperti begitu, ini adalah video edukasi untuk teman-teman semuanya yang belum paham tentang uang dan cryptocurrency. Yang mudah-mudahan dari video ini ada gambaran-gambaran kecil lah, ya intinya 10% atau 20% atau 30% teman-teman bisa paham lah tentang perbedaan antara uang fiat atau uang bentuk nyata dengan uang digital teman-teman. Lalu perbedaan kedua, uang fiat bisa ditiru. Begitu pula dengan emas, dan sampai saat ini orang masih susah untuk membedakan emas asli atau emas tiruan. Namun kalau Bitcoin itu sudah diatur sebagaimana rupa, itu sulit sekali dimodifikasi atau ditiru teman-teman, karena dia bermainnya di blockchain yang dimana banyaknya penambang-penambang atau komputer-komputer yang mengelola keuangan ini di berbagai negara. Jadi sangat sulit untuk dibobol oleh orang-orang yang tidak berkepentingan teman-teman. Jadi ini sangat aman sekali Bitcoin ini teman-teman. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ini baru memulai ikuti channel saya ini, silakan di like, dibagikan ataupun di subscribe ya teman-teman. Kalau video ini saya akan naikkan di YouTube juga, teman-teman bisa lihat di YouTube saya ya. Kedepannya mudah-mudahan dari video ini bisa akan ada video-video luar biasa di kemudian harinya ya teman-teman. Saya butuh dukungan dari teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi video media edukasi yang baik teman-teman. Ya saya juga berharap teman-teman kedepannya saya akan menaikkan materi-materi yang luar biasa juga dan mengundang orang-orang yang hebat dan luar biasa juga untuk kita sama-sama diskusi teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Stay tune terus, ikuti terus channel saya dan ikuti video-video yang tidak kalah menarik di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. See you, bye, salam sukses, salam semangat, go freedom, go era perubahan.